Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak bisa berteman denganmu, karena kau tidak seiman denganku. Aku tidak bisa menolongmu, karena kau bukan dari sukuku. Aku juga tidak bisa bekerja sama denganmu, karena pilihan politik kita berbeda. Jika Anda pernah mendengar seseorang berkata begitu, maka mungkin Anda sedang berada di Indonesia, di mana kita sedang mengalami krisis toleransi. Kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai harusnya menjadi esensi dari umat beragama. Namun, tak jarang di sosial media atau pemberitaan media TV, kita mendengar terjadi bentrokan antar kampung hanya karena perbedaan suku. Terjadi kericuhan hanya karena perbedaan agama, dan terjadi permasalahan, kerusuhan, bahkan unjuk rasa yang cukup panjang hanya karena perbedaan politik semata. Akankah kita terus seperti ini? Bukankah kita adalah negara Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan golongan? Tapi mengapa kita terpecah belah dan kehilangan rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, benar-benar berada dalam krisis toleransi? Aku bertasbih dan kau bersalib. Aku di masjid dan kau di pura. Kita boleh saja berbeda, tetapi kita bisa saling menghargai. Karena sejatinya manusia dihargai bukan karena agama, bukan karena rupa, bukan karena harta ataupun pilihannya. Tapi seseorang layak dihargai karena dia adalah seorang manusia, makhluk sempurna ciptaan Tuhan. Semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama dan keadilan tanpa ada diskriminalisasi karena perbedaan semata. Inilah Indonesia yang seharusnya kuat, bersatu, kaya akan suku dan budaya. Itulah kita, Indonesia. Benarkah di Indonesia sedang mengalami krisis toleransi? Kebanyakan dari kita mungkin pernah mendengar kata-kata yang pasalnya tidak enak didengar. Contohnya, salah seorang tidak menyukai seseorang karena berbeda ras, suku, etnis, dan agama. Mungkin saja karena minimnya pendidikan tentang toleransi, entah itu dari keluarga maupun dari guru di sekolah. Dan mereka tidak tahu apa-apa akan mudah didoktrinasi dengan berbagai macam cara. Lalu, seperti apa toleransi itu? Sederhana, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai satu perbedaan antar kelompok individu. Contohnya, dengan tidak memaksa seseorang untuk tidak menganut agama kita, karena setiap manusia memiliki satu hak kebebasan untuk memilih sesuatu. Bahkan, di agama manapun tidak ada kutipan paksaan untuk menganut agama itu, melainkan dipaksa melaksanakan kewajibannya ketika menganut ajaran tersebut. Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, Social Progress Imperative merilis Laporan Tahunan Social Progress Index yang terlihat kualitas kemajuan sosial suatu negara. Penilaian dilakukan atas 3 faktor utama, yaitu Basic Human Need, Foundation of Well-being, dan Opportunity. Ketiga faktor tersebut dijumlahkan dengan angka 100 sebagai nilai tertinggi. Pada tahun 2014, Indonesia menunggangi skor sebesar 27,90. Kemudian pada tahun 2015, nilai mulai meningkat menjadi 32,30. Kemudian pada tahun 2016, nilai mulai merosot dari 32,30 menjadi 29,57. Pada tahun 2017, nilai mulai meningkat kembali dari 29,57 menjadi 33,47. Pada tahun 2018, nilai mulai meningkat bahkan drastis dari yang sebelumnya 33,47 menjadi 63,26. Pada tahun 2017, dari 120 negara di Indonesia menunggangi peringkat ke-117. Di tahun selanjutnya, peringkat semakin meningkat dari 146 negara, Indonesia menunggangi peringkat ke-94.
2012-2017 03-402 dan teman saya Devi Estaili Mustadi di B12-2017-03407. Di sini kami akan menjelaskan sikap toleransi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila sendiri tentu juga tidak asing lagi di telinga kita sebagai seorang pelajar yang bergelut dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sendiri merupakan acuan kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia. Salah satu sikap yang mencerminkan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap toleransi. Negara Indonesia mempunyai berbagai agama yang mengharuskan kita menjunjung tinggi sikap toleransi dalam beragama. Salah satu contoh sikap toleransi dalam kehidupan antar teman, antar pelajar adalah sebagai berikut. Udah jam 3 kok belum datang-datang ya? Padahal kan janjinya udah dari tadi. Udah nunggu setengah jam. Kan capek nunggunya. Gimana sih? Kan tadi janjinya jam 2, ini jam berapa coba? Gimana sih, nggak tepat janji banget. Aduh maaf ya Dev, tadi nyuruhnya dadakan, terus tadi di jalan juga macet. Ya udah deh, ketimbang tambah sore, udah bahas aja sekarang yuk tugasnya. Maafin ya. Iya, besok-besok jangan lagi ya. Aduh, tapi udah jam 3, udah waktunya aku sholat. Aku izin sholat dulu ya. Ya udah deh, kamu sholat dulu aja, aku tungguin. Yaudah, aku sholat dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Dasar cucu, dari dulu nggak ada perubahan. Telat mulu, capek deh. Aduh, badanku rasanya kok gak enak semua ya. Mau minta tolong Juju buat beliin makanan sama minuman. Telepon Juju Halo Ju, boleh minta tolong gak beliin makanan sama minuman? Aku lagi gak enak badan nih. Iya, makasih ya.
Hati-hati. Sakit apa, Dev? Gak tahu, aku kemarin tuh habis kehujanan. Makanya jangan hujan-hujanan, kalau hujan itu ngiyup. Ini titipannya tadi, makan dulu sama minum dulu. Makasih ya Ju ya. Ya kamu gak makan sama minum juga? Enggak, kok aku hari ini puasa. Nanti kamu habis makan aku anterin ke dokter aja. Makasih ya Ju, malah jadi ngerepotin kamu. Kan gak enak jadinya. Alah, nggak apa-apa, santai aja. Padahal kan lagi panas gini, kan gak enak kamu lagi puasa. Alah, udah nggak apa-apa, kayak sama siapa aja. Udah, cepet duluan dimakan, nanti aku antar ke dokter. Ya udah, makasih ya. Kamu emang sahabat terbaikku. Keindahan adalah realisasi perdamaian, di mana bangsa ini tentram dan toleran. Bagaimana nasib suatu negara jika minat intoleransi menjadi paradigma mereka? Marilah berpikir dengan hati yang suci, agar tumbuh jiwa yang penuh sikap toleransi. Janganlah mudah mengadopsi doktrin-doktrin yang bersifat provokasi. Ingatlah, kita hidup di tanah yang suci. Indonesia adalah bumi yang kita cintai, negara yang melahirkan jiwa raga ini. Pantaskah? Pantaskah? Pantaskah jika kita penuhi aksi-aksi yang penuh nada provokasi? Mari kita jalani hidup dengan sikap akademisi dan cinta toleransi.